Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, bagaimana kabarnya? Baik, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki skill kelima. Kita akan melanjutkan ngaji TOEFL kita, yaitu pembahasan tentang past participle ya. Tentu dengan menggunakan buku Sakti Longman ya. Longman ini adalah buku yang dipakai di banyak kursusan untuk TOEFL. Sebelum kita membahas apa itu past participle, kita akan mengulang kembali soal yang pernah saya berikan di skill keempat di sebelumnya. Saat itu saya memberikan soal seperti ini. The child playing in the yard is my son. Jawabannya adalah apa kira-kira? Oke, kita bedah dari yang pertama. The child adalah subjek. Ada kata playing di sini. Apakah dia itu merupakan verb atau bukan? Kita harus baca sampai akhir. Ada kata is di sini, berarti is adalah verb. Dengan demikian, playing di sini pasti bukan verb, karena tidak mungkin terjadinya double verb ya, sebagaimana kita pelajari di skill pertama. Kalau dia bukan verb, berarti dia bisa jadi adjektif. Kalau kita pilih B, is playing, nanti dia akan menjadi verb, present continuous ya. Tentu salah, karena kita nggak nyari dia sebagai verb karena sudah ada verb. Kalau kita pilih C, he, nanti dia akan menjadi subject. The child subject, he juga subject, double subject, tidak boleh. Was itu juga to be yang ketika masuk ke verb ing akan berubah menjadi verb ya, past continuous. Jadi jawabannya adalah A, now, keterangan waktu ya. Jadi bisa ditambah keterangan apa aja. Yang penting dia adjektif di sini, playing sebagai adjektif, kata sifat, sudah ada subjek, sudah ada verb. Yang lain boleh ditambah adjektif, boleh ditambah adverb yang jelas. Jangan sampai playing ini berubah menjadi verb. Ya, jadi kita jawabannya adalah now, yaitu keterangan waktu. Oke, itu adalah pelajaran skill keempat. Sekarang kita masuk ke skill 5, yaitu past participle. Saya harap teman-teman konsentrasi ya, karena ini penting dan ini akan membantu juga kalau teman-teman dalam reading text ya. Past participle, kita ingat dulu awalnya adalah adjective clause, itu rumusnya adalah conjunction which, that, atau who plus verb. Contoh yang kemarin, the man who studies TOEFL every day will get better result. Who studies di sini adalah adjective clause, ada who, conjunction, ada studies yaitu verb. Kalau kita reduce, kalimatnya berubah menjadi the man studying TOEFL every day will get better result. Ini pelajaran skill keempat kemarin ya. Kalau kita perhatikan, ini adalah contoh yang adjective clause-nya berupa verbal aktif. Kita lihat the man who studies, laki-laki yang mempelajari TOEFL. Ya, mempelajari itu kan aktif. Nah, itu makanya itu pembahasannya present participle, pembahasan kemarin. Itu adalah kalimat aktif ya, the man studying TOEFL, laki-laki yang mempelajari TOEFL. Nah, sekarang kita untuk past participle itu adalah adjective clause dengan kalimat verbal pasif ya. Untuk itu kita harus tahu dulu rumus pasif itu apa. Rumus kalimat pasif itu adalah to be plus verb 3. Contohnya gini ya. TOEFL is studied by me. TOEFL subject, is studied itu kalimat pasif. Ada to be berupa is, ada studied berupa verb 3. Ini nggak ada kalimat adjective clause-nya di kalimat normal dulu. TOEFL dipelajari olehku. Nah, dipelajari itu kan kalimat pasif. Rumusnya itu adalah to be, yaitu is, plus verb 3, yaitu adalah kalimat pasif. Nah, kita ingat kembali rumus adjective clause itu adalah conjunction plus verbnya. Dan kalau misalnya verbnya itu adalah pasif, berarti kita harus tambahkan to be baru verb 3. Jadi nanti conjunction plus verb, verbnya itu diubah menjadi pasif, yaitu to be plus verb 3. Kita lihat di sini. TOEFL which is studied by student is important. Oke, TOEFL subject. Nah, di sini kita lihat ada adjective clause, ada which ya, yaitu conjunction. Terus verbnya adalah is studied. Ada is, to be, ada studied verb 3. Berarti ini adalah pasif. Berarti ini adjective clause yang kalimatnya pasif ya. Oke, verbnya adalah is. Artinya apa? TOEFL yang dipelajari oleh siswa-siswa is adalah penting. Oke, itu yang dimaksud dengan adjective clause pasif. Contoh lain nih kita pelajari.
We understand the lesson that is explained by our teacher. We subject, understand verb, the lesson object. Kita lihat di sana ada that is explained, ada that termasuk conjunction. Verbnya adalah is explained, ada to be, is, ada explained, ada verb 3. Berarti ini adalah juga adjective clause. Kami memahami pelajaran yang dijelaskan oleh guru kami. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan past participle. Past participle adalah adjective clause yang di-reduce ya, yang dikurangi. Karena kalimat tadi kan panjang. Kita lihat contoh yang tadi. TOEFL which is studied by student is important ya. Oke. Adjective clause adalah which is studied dan berupa pasif. Ada which conjunction, ada verb yaitu is studied, verbnya itu pasif karena ada is sebagai to be dan studiednya verb 3. Oke. Caranya adalah dicoret conjunction dan to be-nya. Kalau kita mau reduce, namanya tadi adalah pengurangan untuk membuat dia menjadi past participle. Which is-nya dihapus, coret conjunction dan to be-nya, maka kalimat tersebut akan menjadi seperti ini. TOEFL studied by students is important. TOEFL subject, studied-nya berubah menjadi adjective, yang awalnya adalah adjective clause, dia berubah menjadi adjective saja. Is adalah verb. Jangan sampai kita salah memahami, kita anggap bahwasanya studied ini adalah verb ya teman-teman ya. Bukan, karena sudah ada verbnya yaitu is, kan tidak boleh ada double verb. Jadi studied ini adalah adjective yang telah mengalami reduce dari yang asalnya adalah which is studied. Tinggal dihapus which sama is-nya. Oke, agar lebih paham kita lihat contoh kedua. We understand the lesson that is explained by our teacher. Oke, itu that is explained itu adalah adjective clause-nya. Caranya adalah dengan mencoret that conjunction dan is berupa to be. Akhirnya kalimatnya berubah menjadi ini. We understand the lesson explained by our teacher. We subject, understand verb, explained adalah adjective. Artinya adalah kami memahami pelajaran yang, ada kata yangnya ya, karena dia adjective, yang dijelaskan oleh guru kami. Jadi explain di sini bukan verb. Kalau kita anggap verb, nanti akan double verb, sedangkan understand adalah verb juga. Jadi explain di sini adalah adjective. Bisa dipahami teman-teman? Oke. Sekarang ada warningnya teman-teman, agar teman-teman lebih peka. Apa itu warningnya? Yaitu kita harus bisa membedakan antara past participle yang berupa adjective tadi dengan simple past yang pakai verb 2 masa lampau, present perfect yaitu rumusnya adalah have, has plus verb 3, dan pasif yaitu yang to be tadi plus verb 3. Nah, untuk lebih pahamnya kita lihat kenapa demikian. Karena verb 1 study, verb 2 dan verb 3 nya itu sama, yaitu studied dan studied. Beda kalau kalimatnya itu seperti write, wrote, written. Verb 1-nya write, verb 2-nya wrote, verb 3-nya written. Beda jauh ya. Jadi ada beberapa verb yang verb 2 dan verb 3 itu sama. Nah, jadi kita harus jeli. Bagaimana beda keempatnya? Mari kita lihat contoh berikut. Contoh dari past participle. TOEFL studied in every school attracts our attention. TOEFL subject, studied kalau kita lihat sekilas bisa jadi verb, tapi kita harus baca sampai akhir, yaitu kita menemukan kalimat attracts, yaitu dia adalah verb. Dengan demikian, studied di sini pasti bukan verb, tapi dia adalah adjective. TOEFL yang dipelajari di setiap sekolah attracts, menarik perhatian kami. Beda dengan simple past ya, masa lampau. Kita lihat di sini ada many students sebagai subjek, studied itu adalah verb 2. Dan kita lihat setelahnya tidak ada verb lain. Ya, studied TOEFL last year tidak ada verb lain. Dengan demikian studied di sini adalah verb utamanya. Artinya gimana? Artinya many student, banyak siswa telah belajar, telah ya karena simple past, telah belajar TOEFL pada tahun lalu. Bedakan kalimat 1 sama kalimat 2. Kalau kalimat 1 itu pakai studied, tapi setelahnya itu masih ada verb yaitu attracts. Jadi studiednya bukan verb tapi adjective. Sedangkan kalimat 2 setelah studied ini tidak ada verb lain. Jadi studied ini adalah verb aslinya, gitu ya. Dan itu termasuk simple past, masa lampau. Oke, kita lihat contoh yang ketiga, present perfect.
Kita lihat di sini ada khotim sebagai subjek, has written sebagai verb. Written juga termasuk verb 3, tapi dia termasuk present perfect karena didahului oleh has atau have boleh juga. Nah, kita lihat rumus perfect tadi adalah have, has plus verb 3. Dengan demikian, karena written ini adalah verb, berarti dia bukan adjective, bukan kata sifat, tapi dia kata kerja. Dan setelahnya juga tidak ada kata kerja lain. Artinya apa? Artinya khotim telah menulis banyak artikel. Oke, untuk perbedaan makna antara simple past dan present perfect, silahkan teman-teman buka buku grammar lagi. Kita lihat contoh yang keempat, passive. TOEFL is studied by many students. TOEFL subject, is studied adalah verb. Ada kata studied dan dia diawali oleh to be is. Berarti dia kalimat pasif. Ya, TOEFL dipelajari oleh banyak siswa dan dia bukan adjektif. Oke, gitu ya teman-teman. Kalau kita perhatikan keempat contoh ini, kita akan menemukan bahwasanya ketika studied itu berubah jadi adjektif, itu ketika tidak didahului oleh misalnya has atau is, bagaimana contoh nomor 3 dan nomor 4. Dia sendiri. Dan setelahnya ada verb lain yaitu attracts. Gitu ya, teman-teman ya. Kalau nomor 3 ini kan sebelum written ada has, dan nomor 4 sebelum studied ada is. Nah, itu contoh present perfect dan pasif. Kalau yang nomor 2, many students studied, ini adalah verb 2 dan setelahnya tidak ada verb lain. Jadi yang nomor 1 inilah studied ini contohnya sebagai adjektif. Nah, jika teman-teman belum paham masalah ini, bisa tanya saya bisa jelaskan lagi. Kontak saya nggak apa-apa. Atau kalau teman-teman mau mengulang video ini juga lebih bagus juga untuk diulang agar teman-teman paham. Oke, untuk lebih paham kita lihat contoh seperti ini. Dalam soal TOEFL misalnya seperti ini. The packages ... mailed at the post office will arrive one day. Oke, kita bedah lagi. The packages adalah subjek. Ada mailed di sini, kita bisa berasumsi dulu dia adalah verb, tetapi kita harus baca sampai akhir dan kita menemukan kalimat will arrive yaitu verb. Dengan demikian tidak mungkin mailed di sini sebagai verb, tapi dia jadi double verb, pasti dia sudah jadi adjektif. Kalau kita pilih A, have mailed, nanti dia akan jadi verb yaitu perfect tadi ya, have plus verb 3, dia akan menjadi verb. Tentu salah ya, nggak boleh double verb. Kalau kita pilih B, were to be ketemu mailed verb 3, nanti jadi kalimat pasif dan dia jadi verb juga, nggak boleh juga karena sudah ada verb ya. Kalau kita pilih C, them, itu kan pronoun, nggak bisa juga. Jadi yang kita pilih adalah D. Jawabannya adalah just itu adalah keterangan waktu, baru saja. Jadi the packages, paket-paket just yang baru saja mailed dikirimkan at the post office pada kantor pos will arrive Monday, akan tiba pada hari Senin. Nah, seperti itu penjelasan untuk past participle kita. Saya tekankan lagi, jika teman-teman belum paham silahkan diulang, dan jika teman-teman perlu ada pertanyaan bisa komen di bawah atau kontak saya. Nah, oke, begitu pelajaran TOEFL kita pada kesempatan kali ini. Tetap semangat teman-teman belajar TOEFL, karena TOEFL ini penting, sertifikatnya penting, dan skillnya juga membantu kita dalam pemahaman reading text kita. Oke, begitu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.